Tafadhal Ustaz. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Qala al-muallifu hafizahullah ta'ala fi kitabih Fiqh Asma'il Husna Asy-Syafi wa huwa min al-asma'i ats-tsabitati fi sunnatin nabawiyyah faqad thabata fi sahihaini an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yu'awwidhu ba'd ahlihi yamsahu bi yadihi al-yumna wa yaqulu Allahumma rabban nas adhibil ba'sa wasfihi anta syafi la shifaa'a illa shifaa'uka shifaa'an la yughadiru saqama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala abdihi wa rasulih Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma alhimni rushdi wa qini syarra nafsi. Allahumma ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghithu aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain. Allahumma iftah 'alaina hikmatak wansur 'alaina min khazain rahmatik. Qala al-musannif wa hafizahullah, berkata Syekh Abdul Razak, semoga Allah menjaga beliau. Asy-Syafi, nama Allah Asy-Syafi. Di antara nama-nama Allah ada yang termuat dalam sunnah yaitu Asy-Syafi. Asy-Syafi maknanya adalah sang penyembuh. Dan nama ini adalah nama yang terdapat dalam sunnah, artinya tak terdapat di Quran. Dan pengambilan nama-nama Allah Jalla wa'ala ada yang diambil dari Quran dan ada yang diambil dari sunnah. Sebagaimana terdapat dalam As-Sahihain Bukhari Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau terkadang yu'awwidhu ba'd ahlihi, berupaya untuk menterapi sebagian keluarganya, mendoakan atas sebagian keluarganya agar dijauhkan dari penyakit atau disembuhkan dari penyakit. Yamsahu biyadihil yumna, Nabi mengusap dengan tangan kanannya di tempat yang sakit. Wa yaqul, sambil Nabi berdoa, Allahumma rabban nas, ya Allah engkaulah Rabb an-nas, pencipta manusia. Adhibil ba'sa, adhibil ba'sa atau adhibil ba'sa, hilangkanlah penyakit. Washfihi, sembuhkanlah dia. Maksudnya penyakit ini wa antas syafi, sebab engkaulah sang penyembuh. Inilah nama Allah Asy-Syafi. Wa antas syafi, engkaulah zat sang penyembuh. La shifaa'a illa shifaa'uka, tidaklah ada kesembuhan kecuali datang darimu. Shifaa'an la yughadiru saqaman, kesembuhan yang tidak lagi menyisakan penyakit. Jadi nama Asy-Syafi terambil daripada sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Naam. Wa fi riwayatin anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ishtaka minna insanun masahahu bi yaminihi thumma qala wa dzakartu ad-du'a wa dzakarat ad-du'a. Dan dalam riwayat lainnya dari Ibunda Aisyah, beliau mengatakan adalah Rasulullah SAW apabila ada di antara kami atau seseorang yang sakit, maka Nabi mengusap dengan tangan kanannya sambil berkata doa yang tadi di atas. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa washfihi wa antas syafi la shifaa'a illa shifaa'uka shifaa'an la yughadiru saqaman. Naam. Wa fi riwayatin qalat inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yarki bi hadhihi ruqyah wa dzakarathu. Ya, dalam riwayat lainnya Nabi menjadikan bacaannya sebagai ruqyah. Ruqyah adalah menjampi-jampi. Ruqyah ini telah ada sebelum Islam, menjampi-jampi. Namun mereka menjampi-jampinya dengan berbagai macam bacaan-bacaan perlindungan kepada jin, permohonan kepada jin. Maka datanglah Islam menggantikan ruqyah yang tidak syar'i kepada ruqyah yang syar'i, agar makhluk berlindung kepada Allah, bergantung kepada Allah, tidak bergantung dan berlindung kepada selainnya. Naam. وثبت في صحيح البخاري عن عبد العزيز
ابن سهيب قال دخلت أنا وثابت على أنس بن مالك فقال ثابت يا أبا حمزة اشتكيت فقال أنس ألا أركيك برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بلى قال اللهم رب الناس مذهب البأس مذهب البأس اشفي أنت الشافي لا شافي إلا أنت شفاء لا يغادر سقما. Dan terdapat pula dalam Sahih Bukhari dari Abdul Aziz bin Suhaib, dia berkata, aku pernah masuk menemui Anas, aku dan Thabit menemui Anas bin Malik. Maka berkatalah Thabit, wahai Abu Hamzah, aku sedang mengeluhkan satu penyakit. Maka berkatalah Anas, maukah engkau aku ruqyah sebagaimana ruqyah Rasulullah SAW atau dengan ruqyah Rasulullah SAW? Dia berkata ya. Maka Anas pun membacakan atasnya, Allahumma rabban nas, ya Allah, engkaulah pencipta manusia, mudhhibal bas, engkaulah yang menghilangkan segala penyakit, isfi anta syafi, sembuhkanlah, hakikatnya hanya engkaulah sang penyembuh. Ini nama Allah Asy-Syafi. La syifaa illa, la syafiya illa syifaun, la syafi illa anta, tidak ada yang menyembuhkan kecuali engkau, syifaan la yughadiru saqaman, penyembuhan yang tidak lagi meninggalkan penyakit. Nah, wa ma'na syafi alladhi minhu syifa'u syifa'u suduri minasy-syubahi wasyukuki wal hasadi wal hiqdi wa ghairi dhalika min amradil qulub wa syifa'ul abdani minal asqami wal afati wa la yaqdiru ala dhalika ghairu fala syifaa'a illa syifa'uhu wa la syafi illa huwa kama qala Ibrahimul Khalil alaihi salam wa idza maridtu fahuwa yashfini ay huwa wahdahul mutafarridu bisyifaa'i la syarika lahu walidha wajaba ala kulli mukallafin an ya'taqida aqidatan jazimatan annahu la syafi'a illa Allah wa qad bayyana dzalika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam biqaulihi la syafi'a illa anta. Nah, dan makna asy-syafi maksudnya dialah sang penyembuh yang menyembuhkan berbagai macam bentuk penyakit-penyakit yang terdapat di dada, berupa penyakit-penyakit syubhat, asyukuk, keraguan-raguan tentang agama Allah, al-hasad, penyakit dengki, penyakit iri, wal-hiqd wa ghairi dzalik, dan penyakit-penyakit lainnya. Jadi Allah bernama Asy-Syafi karena dialah yang menyembuhkan berbagai macam penyakit-penyakit yang terdapat dalam dada manusia, dalam hati manusia. Penyakit-penyakit ma'nawi, penyakit kesyirikan, kekufuran, syubhat, syahwat, penyakit hati berupa iri, dengki, sombong, ujub, takabur, riya, sum'ah. Ya, ini semua penyakit. Hanya Allah lah yang menyembuhkan penyakit-penyakit ini. Maka mintalah kepada Allah penyembuhan. Dan min amradil qulubi wa shifaa'ul abdan minal asqami wal afat, dan dia pula lah penyembuh, sang penyembuh yang menyembuhkan dari manusia berbagai macam penyakit-penyakit jasmaninya, penyakit badan, apapun bentuknya Allah yang menyembuhkan, bukan sang dokter. Dokter adalah merupakan sarana, ya, sebab belaka yang boleh saja terwujud dengannya, boleh saja tak terwujud. Adapun penyembuh yang hakiki dialah Allah. Obat hanyalah merupakan sebab belaka, sarana, apapun obatnya. Sang penyembuh yang hakiki adalah Allah jua. Dan takkan ada yang mampu menyembuhkan sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kesembuhan bukan datang dari makhluk, datang daripada Allah. Adapun makhluk hanyalah perantara kesembuhan yang boleh saja terwujud ataupun tak terwujud sesuai dengan ketentuan takdir Allah. Karena itulah kata beliau, fala syifaa'a illa syifa'uhu, tak akan pernah ada kesembuhan yang hakiki kecuali datang dari Allah.
wala syafi'a illahu, tidaklah ada sang penyembuh kecuali dia semata. Persis sebagaimana Ibrahim al-Khalil berkata di hadapan kaumnya tentang Allah, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Apabila aku sakit maka dialah yang menyembuhkanku, bukan makhluk. Ya. Adapun sebab itu banyak, bisa dengan sebab obat-obatan herbal, bisa dengan sebab obat-obatan medis, bisa dengan sebab doa alias ruqyah, dengan air zam-zam dan semacamnya. Ini semua sebab yang boleh saja terwujud jika Allah kehendaki atau tak terwujud. Makna firman Allah ketika Ibrahim berkata wa idza maridtu fahuwa yashfin, tatkala aku sakit dia menyembuhkanku, maknanya hanya Allah semata yang berhak untuk menyembuhkan. Tak ada sekutu baginya dalam bab ini. Dokter-dokter wafat, tabib meninggal, sensei mati, ya, menunjukkan mereka bukanlah penyembuh. Banyak orang berobat ke sana kemari tak sembuh-sembuh, ujungnya mati. Maka dialah semata sang penyembuh, tidak ada sekutu baginya dalam perkara ini. Karena itulah wajib bagi setiap mukallaf muslim yang telah dibebani dengan syariat, berakal, sehat, meyakini akidah yang kokoh kuat bahwasanya tak akan ada yang dapat menyembuhkan kecuali Allah semata. Dan Nabi telah menjelaskan dengan tegas, la syafi'a illa anta, Tuhan, taklah ada yang berhak menjadi penyembuh kecuali Engkau belaka. Ini harus kita yakini. Kadang-kadang kita terlampau kuat bergantung kepada sebab, lupa kepada musabbibul asbab. Yang membuat sebab itu siapa? Allah. Yakinnya kita dengan obat-obatan dokter, melebihi yakin kita kepada Allah sang penyembuh. Yakinnya kita kepada obat-obatan herbal, melebihi yakinnya kita kepada Allah sang penyembuh. Kita disuruh berobat, disuruh berusaha, tapi itu sebab yang menyembuhkan adalah Allah. Naam. ولهذا فإن من أحسن الوسائل إلى الله جل وعلا في طلب الشفاء من الأسقام والأمراض التوسل إليه بتفرده وحده بالربوبية، وأن الشفاء بيده وحده، وأنه لا شفاء لأحد إلا بإذنه، فالأمر أمره والخلق خلقه، وكل شيء بتصريفه وتدبيره، وما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. Oleh karena itulah kata beliau hafizahullah, sebaik-baik sarana kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mencari kesembuhan dari berbagai macam penyakit adalah bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meyakini hanyalah Dia semata Rabb, pencipta manusia, pengatur manusia. Kesembuhan ada pada sang pencipta tersebut, di tangannya. Bahwasanya tak akan ada kesembuhan kecuali dengan kehendaknya, dengan izinnya. Segala macam perintah di alam raya, di jagat raya ini adalah perintahnya semata. Dia yang memerintahkan dan Dia yang berhak untuk menentukan. Fal amru amru, semua perintah-perintahnya. Ya, Allah yang memutuskan segala sesuatu. Si fulan sakit, itu keputusannya. Si fulan sembuh, itu keputusannya. Ya, si fulan kena Covid, si fulan sembuh dari Covid, si fulan mati karena Covid. Fal amru amru, semua keputusannya. Si fulan ya lepas daripada Covid meski dia dikelilingi orang-orang yang terkena Covid. Karena itulah dalam banyak kasus satu keluarga tak semua kena. Ada yang kena satu, ada yang kena dua, yang lain tidak. Hakikatnya Allah Jalla wa'ala sang penyembuh, dan Dialah yang menguji manusia dengan penyakit untuk mensucikan mereka dari dosa-dosa mereka, untuk membuat mereka merunduk agar merintih berdoa kepadanya, untuk menjadi pelajaran bagi orang lain. Ya. Wal khalqu khalquh, semua keputusan adalah keputusannya dan segala sesuatu adalah ciptaannya.
Covid dia yang menciptakan dan dia kuasa untuk mencabutnya jika dia berkehendak. Demikian juga berbagai macam penyakit lainnya, semua ciptaannya. Allahu khaliqu kulli syai'in. Allah lah yang menciptakan segala sesuatu. Penyakit-penyakit yang tak pernah ada masa lampau ada sekarang. Allah yang menciptakan. Ya, apa yang disebut dengan AIDS, HIV, macam-macam. Allah yang menciptakan manusia. Semua urusan adalah di tangannya. Dia yang memberi keputusan, menyembuhkan, mendatangkan penyakit. Wa kullu syai'in bitasrifi wa tadbirih. Segala sesuatu dia yang menentukan, dia yang mengatur. Wa ma syaa kana wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang dia kehendaki itu yang jadi, yang tidak dia kehendaki tak jadi. Wala haula wala quwata illa billah. Segala daya upaya, segala kekuatan hanya milik Allah. Makhluk lemah selemah-lemahnya. Naam. فقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الدعاء المتقدم اللهم رب الناس فيه التوسل إلى الله بربوبيته للناس أجمعين بخلقهم وتدبير شؤونهم وتصريف أمورهم فبيده سبحانه الحياة والموت والصحة والسقم والغنى والفقر والقوة والضعف. Maka ucapan Nabi SAW, Allahumma rabban nas, ya Allah, engkaulah Rabb manusia. Makna Rabb, engkaulah pencipta manusia. Engkau yang mengatur urusan mereka. Di tanganmu segala macam urusan mereka. Fihi tawassulu ilallah birububiyatihi linnasi ajma'in. Maka doa ini adalah merupakan bentuk tawassul, perantara kita kepada Allah dengan keyakinan kita dialah bahwasanya dialah semata Rabbnya manusia. Bertawassul dengan rububiyah Allah, dia yang mencipta manusia. Ya. Dia yang menciptakan sehat, penyakit, menciptakan kekayaan, kemiskinan. Allah yang membuat manusia kaya bukan karena hebatnya di ilmunya dirinya, tidak, Allah. Dan Allah yang membuat manusia fakir. Ya. Semua di tangannya. Alladzi aghna wa aqna. Dialah yang membuat manusia kaya atau membuat manusia miskin. Alladzi adhaka wa abka. Dia yang membuat manusia tertawa dan dia yang membuat manusia menangis dengan hikmahnya. Dipergulirkannya ya waktu, dirubahnya kondisi. Ya. Agar orang mengambil pelajaran. Ada orang yang dahulu tertawa-tawa, bergelimang harta. Lihat kehidupan sebagian artis, kaya raya, dipuji manusia, sebentar hilang, jatuh miskin. Ya, ada yang menderita penyakit, hilang dari dalam pantauan manusia, tak dipakai lagi. Aghna wa aqna. Dia yang membuat manusia kaya, dia yang membuat manusia miskin. Adhaka wa abka. Dia yang membuat manusia tertawa, dia yang membuat manusia menangis. Wa amata wa ahya. Dia yang membuat manusia hidup, dia pula yang membuat manusia mati. Subhanah. Maka kita harus meyakini hal ini. Kita bermohon kepada Allah dengan rububiyahnya sebagai sang pencipta makhluk, pengatur mereka, ya, yang mengurus urusan mereka. Maka di tangannya semata al-hayatu wal mautu was-sihhatu was-saqam. Kehidupan, kematian, ya, sehat, sakit, ghina, al-faqr, kekayaan, kemiskinan, wal quwwah wal dha'af. Di tangannya semata. Dengan ya rububiyahnya, dia membuat sebagian manusia menjadi kuat, membuat sebagian manusia menjadi lemah. Ya, ada orang begitu kuat, kokoh. Ya, banyak olahragawan yang kuat-kuat, masya Allah, luar biasa. Para atlet mampu mengangkat beratus-ratus kilogram. Ya, kemudian tiba-tiba melemah, sakit. Ya. Badannya kurus, kering, ceking. Semuanya di tangan Allah Jalla wa Ala. Naam. Wa qawluhu adhibil basa ay ajlis saqama wasyiddah wal marada
ولفظه في حديث أنس اللهم رب الناس مذهب الباس وفي هذا توسل إليه سبحانه بأنه وحده المذهب للبأس فلا ذهاب للبأس عن العبد إلا بإذنه ومشيئته سبحانه. Dalam ungkapan Nabi adhibil bahasa, wahai Tuhan hilangkanlah penyakit, hamzahnya diringankan al-ba'sa, ay azil as-saqama wasyiddata wal marad, hilangkanlah penyakit ini, hilangkanlah penderitaan ini, kesulitan dalam penyakit ini, rintihan ini, hilangkan. Dan lafaz dalam riwayat Manas, Allahumma rabban nasi mudhibal bas, ya Allah engkaulah Tuhan manusia yang menghilangkan penyakit. Ini tawasul kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Dia semata al-mudhhib bil bas, yang dapat menghilangkan penyakit. Wala dhahaba lil ba'si 'anil 'abdi illa bi idnihi wa masyiati subhanahu. Tak akan mungkin hilang satu penyakit dari hamba kecuali dengan kehendaknya, izinnya. Ya, subhanahu wa ta'ala. Kalau Dia tak izin, tak akan mungkin hilang penyakit. Kalau Dia izin, hilang. Bisa hilang dengan berobat, bisa hilang tanpa berobat. Karena itu dalam mazhab Ahmad bin Hanbal, berobat hukumnya tidak wajib, tidak mustahab. Berobat hukumnya dalam mazhab Ahmad hanyalah ya mubah saja, boleh, mubah. Wa qawluhu wasfihi anta syafi fihi su'alullah asy-syifaa'a wa huwa al-'afiyatu was-salamatu minal maradi mutawassilan ila Allah azza wa jalla bihadhil ismil 'azim ad-dallu ala tafarrudihi wahdahu bisyifaa wa anna asy-syifaa'a biyadihi. Perkataan Nabi SAW, wasfihi anta syafi, sembuhkanlah penyakit ini, engkaulah sang penyembuh. Dalam ini terdapat kandungan doa, meminta kesembuhan kepada Allah, keselamatan ya dari segala macam bentuk penyakit. Bertawasul dengan nama yang begitu agung ini, ya, itu nama Asy-Syafi. Dalam berdoa kita disuruh berdoa dengan menyebutkan nama-nama Allah, bertawasul dengannya. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang indah-indah, bertawassullah dalam berdoa dengannya. Maka di sini terdapat tawassul dengan nama Allah yang begitu agung ini, yaitu Asy-Syafi, sang penyembuh, yang menunjukkan hanya Dia semata yang menyembuhkan dan di tangannya lah kesembuhan. Naam. Wa qawluhu la shifaa'a illa shifaa'uk fihi ta'kidun li hadzal i'tiqad wa tarsyikhun li hadzal iman. وإقرار بأن الشفاء لا يكون من الله عز وجل وأن العلاج والتداوى إن لم يوافق إذنا من الله بالعافية والشفاء فإن لا ينفع ولا يجدي. وقوله ولا شفاء لا شفاء إلا شفاءك, tidaklah ada kesembuhan kecuali kesembuhanmu jua. Ini adalah merupakan penekanan ya atas keyakinan kita yang harus mengakar ini, bahwasanya hanya Dia semata yang menyembuhkan. Tak akan mungkin ada kesembuhan kecuali kesembuhan datang daripadanya. Ini wajib kita imani. Tak akui taklah ada kesembuhan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya berobat ya, mencari penawar penyakit, jika tidak diizinkan Allah Subhanahu wa taala, tidak akan mungkin sembuh seseorang. Tak berguna, tak bermanfaat, meskipun dokternya hebat, ya, meskipun obatannya mahal, canggih, jika tidak Allah izinkan tidak akan sembuh. Ya, orang-orang kaya memang memiliki uang, tapi tidak memiliki kesembuhan. Banyak mereka yang bisa berobat kemana-mana. Ya, ada yang karena jantung, dia bisa segalanya. Dia punya uangnya banyak, tapi kesembuhan hanya milik Allah SWT. Yang kena kanker, ya, dia bisa melakukan apapun, tapi tidak mampu memberi kesembuhan.
karena kesembuhan milik Allah semata. Akhirnya mati, banyak orang-orang kaya yang mati dengan penyakitnya. Dia sudah berobat kemana-mana. Ya, semua rumah sakit yang katanya handal dia pergi ke sana. Yang katanya dokternya bagus, pengobatannya bagus, ya ke negeri jiran. Ya, katanya di Malaka bagus, ke Malaka dia, di Johor bagus, ke Johor, di Singapura bagus, ke Singapura dia. Di Amerika bagus, dihantar ke Amerika sana. Namun mati jua. Semuanya di tangan Allah Jalla wa'ala. Naam. Wa qawluhu shifaan la yugadiru saqama ay la yubki maradan wa la yukhallifu illatan. Ya, kesembuhan datang daripada Allah. Jika kesembuhan itu Allah kehendaki, maka dia kesembuhan yang tak lagi menyisakan penyakit, tak menyisakan keluhan apapun. Allah jika berkehendak. Ya. Naam. Wa misluhu ma rawahu Muslimun fi sahihihi an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu inna Jibril ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ya Muhammadu ishtakaita faqala na'am qala bismillahi arkika min kulli shay'in yu'dika min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasidin Allahu yasfika bismillahi arkika. Ya, ini doa lain. Ya, terdapat dalam riwayat Muslim dalam sahihnya dari hadis Abu Sa'id al-Khudri. Jibril datang kepada Nabi SAW berkata, ya Muhammadu ishtakait, wahai Muhammad, apakah engkau mengeluhkan penyakit? Faqala na'am, kata Nabi, ya aku merasa aku sakit. Qala, maka Jibril pun meruqyah Nabi. Subhanallah, Nabi itu diruqyah oleh Jibril. Bismillahi arqika, dengan nama Allah aku meruqyahmu. Min kulli syai'in yu'dzika, dari segala sesuatu yang menyakitimu. Bertawasul dengan nama Allah yang hanya layak disembah sebagai Tuhan satu-satunya, jadikan tempat meminta, berdoa, bergantung. Maka bertawasul Jibril dengan nama Allah, bismillahi arqika, dengan nama Allah lah aku meruqyahmu. Min kulli syai'in yu'dzika, meruqyahmu dari segala sesuatu yang menyakitimu. Min syarri kulli nafsin, dari keburukan segala macam jiwa yang buruk. Ya, jiwa yang buruk. Min syarri kulli nafsin, ya, dari keburukan setiap jiwa yang buruk, baik berupa keburukan yang datang daripada jiwa-jiwa manusia, ya, ataupun daripada ruh-ruh yang jahat dari jenis jin, syaitan, atau ainin hasidin, atau daripada mata yang hasad, yang dengki, yang bisa merusak ain. Ya, karena jeleknya jiwa, akhirnya kejelekan jiwa ini naik ke mata, maka apa yang dipandang dengan mata yang jelek ini akan dapat menjadi jelek, rusak, binasa, sakit, wafat dengan izin Allah tentunya. Maka kita berlindung daripada mata yang buruk ini. Kata Nabi, al-ainu haqqun, pandangan mata yang iri, yang dengki, yang merusak ini adalah hak. Lau kana syai'un sabaqal qadar lakana al-ain, atau kama qala, kalau ada sesuatu yang boleh mendahului takdir maka dialah ain. Al-ain ini harus kita berusaha menjaga diri agar berlindung kepada Allah daripadanya. Ya, ain ini terjadi daripada sifat buruk dalam diri seorang yang bersemayam dalam dirinya, akhirnya menjalar sampai ke matanya. Maka ketika dia melihat, rusaklah apa yang dia lihat. Ain namanya. Penyakit ini kadang-kadang diderita oleh orang-orang yang diirikan oleh banyak orang. Karena itulah status-status di Facebook, status-status kita di mana-mana, di medsos, tak usah banyak-banyak dipajang. Diri kita, anak-anak kita, istri-istri kita, tak ada guna. Bahkan bisa mendatangkan ain. Orang iri
Ya, kena dia. Apabila orang ini memiliki penyakit ain, ya, kekuatan mata yang buruk, tiba-tiba anaknya sakit, anak ini bangga-banggakan menderita gara-gara ain, gara-gara posting fotonya dan semacamnya. Tak usahlah bangga-bangga, bahaya. Min syarri kulli nafsin aw ainin hasidin, berlindung daripada segala keburukan jiwa. Ya, sihir pun demikian, karena buruknya jiwa penyihir, ya, berjumpa dengan buruknya jiwa jin, diperintahkanlah jin untuk menyihir, terjadilah berbagai macam keburukan. Dibacakan mantra-mantra yang buruk pada buhul-buhul, pada tali-tali. Keburukan itu menjalar sampai kepada materi-materi yang dibacakan, akhirnya membahayakan dengan ketentuan takdir Allah. Allahu yashfika bismillahi arqika. Allah lah yang menyembuhkanmu, dengan nama Allah aku meruqyahmu. Ini doa dalam ruqyah. Nabi diruqyah Jibril dengan doa ini, bismillahi arqika min kulli syai'in yu'dhika min syarri kulli nafsin aw ainin hasidin Allahu yashfika bismillahi arqika. Alangkah indahnya kalau doa-doa ini kita hafalkan. Ya, bisa ditiupkan ke tangan sambil membaca, disapukan ke tempat yang sakit, sebagaimana dikatakan Ibunda Aisyah. Naam. هذا واعتقاد العبد وإيمانه بأن الشافي هو الله وحده وأن الشفاء بيده ليس مانعا من بذل الأسباب النافعة بالتداوي وطلب العلاج وتناول الأدوية المفيدة. فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث عديدة في الأمر بالتداوي وذكر أنواع من الأدوية النافعة المفيدة، وأن ذلك لا ينافي التوكل على الله واعتقاد أن الشفاء بيده. هذا يا واعتقاد العبد وإيمانه بأن الشافي هو الله وحده. Hal ini ya, dengan meyakini bahwasanya hamba harus meyakini penyembuh itu hanya Allah semata. Di tangannya lah segala macam kesembuhan. Ya. Hal ini laisa mani'an min badl asbab, bukanlah melarang hamba untuk mencari sebab an-nafi'ah yang dianggap bermanfaat, bit-tadawi seperti berobat, wa talabil ilaj mencari kesembuhan, wa tanawul adwiyah mengkonsumsi obat-obatan, al-mufidah yang sekiranya dianggap dapat bermanfaat. Ya, obat-obatan itu bermanfaat tentunya setelah diuji. Kebanyakan obat-obatan yang handal itu memang adalah obatan yang teruji. Ya, boleh dikonsumsi, tak masalah. Meskipun kita meyakini Allah lah sang penyembuh, bukanlah maknanya melarang kita untuk pergi berobat. Kita disuruh mengambil sebab, ikhtiar, konsumsi obat. Ya. Dan telah terdapat sejumlah hadis dari Nabi SAW yang banyak perintah untuk berobat. Ya, dan Nabi menyebutkan sebagian daripada jenis obat-obatan yang bermanfaat. Al-habbatus sauda contohnya, ya, kurma al-ajwa contohnya, zam-zam contohnya, madu. Ya. Bahwasanya segala hal ini tidaklah ya menafikan perintah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah menafikan keyakinan seorang mukmin bahwasanya kesembuhan itu ada di tangan Allah. Meskipun kita meyakini Allah sang penyembuh, tidaklah menghalangi kita untuk datang mencari pengobatan sekiranya bermanfaat. Ya. Banyak perintah-perintah Nabi kita agar kita berobat. Naam. فقد روى مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لكل داء دواء فإذا أصيب
فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله عز وجل. Contohnya dalam Sahih Muslim dari hadits Jabir bin Abdullah dari Nabi, beliau pernah bersabda, setiap penyakit itu pasti ada obatnya. Covid Ustaz, ya belum ada obatnya, ada obatnya. Tapi mungkin belum diketemukan manusia, lagi sedang diupayakan manusia. Vaksin yang dibuat ini adalah upaya untuk menjadikan dia sebagai sarana obat untuk Covid. Ya, vaksin yang disebarkan di negara-negara dunia, ya, diperintahkan oleh para penguasa-penguasa agar rakyatnya dapat sembuh. Ini bagian daripada upaya. Maka kata Nabi, likulli da'in dawa, setiap penyakit pasti ada obatnya. Jika obat tersebut sesuai, ya, terhadap penyakit yang diderita, maka akan sembuhlah dengan izin Allah. Jika tak sesuai, tak sembuh. Ya, dan manusia tak sama. Kadang si A memakan obat ini sembuh, si B makan obat ini tak sembuh. Berbeda-beda. Ya, karena kebutuhan manusia pun terhadap obat-obatan berbeda-beda, ketahanan tubuhnya berbeda-beda. Vaksin saja dalam menghadapinya orang berbeda-beda ketahanannya. Ada yang setelah divaksin dia demam, ada yang tak demam, berbeda-beda. Ini semua upaya, tapi jangan pernah kita yakini inilah segala-galanya. Bukan, Allah sang, ya, pencipta segala sesuatu. Dia yang menurunkan penyakit, dia yang menyembuhkannya, dia kuasa menyembuhkannya. Ini semua upaya dan sarana saja. Banyak juga orang setelah vaksin, tapi kena juga, mati juga. Ajalnya datang. Kita berupaya saja. Jika memang ajal telah ditentukan, tak guna dokter, tak guna obat, tak guna sama sekali. Jika telah datang ajalnya, masanya. Ya. Nah. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء. Ya, dalam Sahih Bukhari dan hadis Abu Hurairah, Nabi juga berkata, tidaklah Allah turunkan penyakit kecuali Allah turunkan bersamanya, ya, obat kesembuhan untuk penyakit tersebut. Tapi tidak semua orang mengetahuinya. Naam. وفي المسند وغيره عن أسامة بن شريك رضي الله عنه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت الأعراب فقالوا يا رسول الله أنا تداوى فقال نعم يا عبد الله تداووا فإن يا عباد الله تداووا فإن الله عز وجل لم يدع داء إلا وضع له شفاء غير داء واحد. Qalu ma huwa? Qala al-haramu. Dalam musnad dan lain-lainnya, maksudnya jalur lain dari Usamah bin Syuraik, dia berkata, aku ada di sisi Nabi SAW. Maka datanglah sebagian rombongan orang-orang Arab Badui. Mereka bertanya, ya Rasulullah, apakah kami berobat? Kata Nabi, ya, berobatlah wahai hamba-hamba Allah. Sesungguhnya Allah tidaklah menurunkan penyakit kecuali Allah menurunkan juga bersamanya penyembuhnya. Kecuali satu penyakit yang tak ada terapinya. Mereka bertanya, apa ya Rasulullah? Al-haram, penyakit tua. Ini tak ada terapinya ini. Datang ke dokter, sehebat apapun dokternya, sehandal apapun dokternya, Pak dokter, aku ini tua, mudahkanlah aku. Tak ada. Kalaulah boleh orang memiliki, ya, obat untuk membuat muda, tak akan ada dokter yang tua. Tapi dokter juga tua. Beroban juga, sakit juga, melemah juga. Inilah penyakit yang tak ada obatnya, penyakit tua, penyakit pikun, ya, penyakit uban. Naam. Wa fi lafdin inna Allah lam yunzil da'an illa anzala lahu shifaan alimahu man alima wa jahilahu man jahilah. Dan dalam lafaz lainnya, sesungguhnya Allah tidaklah menurunkan penyakit kecuali Allah turunkan juga terapinya. Ya, yang mengetahuinya berhasil menyembuhkan penyakit tersebut. Yang tak tahu tak sembuh. Ya, alimahu man alimahu, yang tahu tahu, yang tidak tahu tak tahu. Ya, yang tahu obatnya sembuh. Ya.
Jadi hakikatnya semuanya ada sembuhnya, cuman terkadang sudah ditemukan sebagian manusia, terkadang belum ditemukan oleh sebagian manusia lainnya. Naam. فتضمنت هذه الأحاديث إثبات الأسباب والمسببات والأمر بالتداوي وأنه لا ينافي التوكل على الله عز وجل لأن حقيقة التوكل على الله اعتماد القلب على الله في حصول ما ينفع العبد في دينه ودنياه ودفع ما يضره في دينه ودنياه ولا بد مع هذا الاعتماد من مباشرة الأسباب النافعة. Ya, maka hadis-hadis ini mengandung pelajaran-pelajaran bahwasanya itsbatul asbab wal musabbabat, ada sebab-sebab, wal musabbibat, itsbatul asbab wal musabbibat, ya, wal musabbabat, adanya sebab-sebab dan adanya dampak daripada sebab tersebut. Ya, penyakit ada sebabnya, penyakit gula ada sebabnya, ada pula obatnya. Ya, inilah obatnya. Obat ini terkadang bermanfaat bagi sebagian orang, terkadang tak bermanfaat. Hadis-hadis ini menunjukkan bahwasanya ada sebab, ada efek daripada sebab tersebut, dan perintah untuk berobat, bahwasanya dia tidaklah bertentangan dengan tawakal manusia kepada Allah. Karena hakikat tawakal adalah berserah diri kepada Allah, menyerahkan ketergantungan hatinya hanya kepada Allah semata untuk mendatangkan yang bermanfaat bagi hamba, baik dalam dunianya maupun dalam agamanya. Ya, dan agar dijauhkan daripada sang hamba berbagai macam perkara yang membahayakannya, baik untuk dunianya maupun agamanya. Ya. Dan ketergantungan seorang hamba kepada Allah ini semata tidak menghalangi dia untuk berusaha mencari sebab-sebab yang bermanfaat. Kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan kesempatan yang akan datang. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.